dan sejarah dari Keraton Kasepuhan Cirebon, Pak. Baik, terima kasih. Ada mahasiswa dari UGJ, Universitas Gunung Jati, Cirebon. Selamat datang di Keraton Kasepuhan Cirebon. Cirebon adalah salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Cirebon juga merupakan salah satu wilayah di Nusantara yang memiliki sejarah tentang kebudayaan Islam. Tidak hanya sejarahnya saja, tetapi banyak sekali peninggalan dari tokoh-tokoh masyarakat Cirebon yang masih berdiri sampai saat ini. Ya, salah satunya peninggalan dari tokoh masyarakat Cirebon adalah Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan Cirebon merupakan warisan budaya yang masih dijaga dan dilestarikan sampai saat ini. Keraton Kasepuhan Cirebon ini bukan hanya sekedar bangunan megah, tetapi juga sebagai pusat sejarah, seni, dan tradisi yang telah terjaga berabad-abad. Didirikannya pada abad ke-15, Keraton Kasepuhan menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Cirebon dan perannya dalam perkembangan Islam di Nusantara. Melalui arsitekturnya dan beragam koleksi peninggalan, kita dapat memahami lebih dalam tentang budaya dan kearifan lokal yang masih hidup hingga sekarang. Keraton Kasepuhan Cirebon terletak di Jalan Kasepuhan nomor 43, Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat. Nah, salah satu area yang terdapat di Keraton Kasepuhan Cirebon adalah area Siti Inggil. Di dalam area Siti Inggil terdapat bangunan tanpa tembok atau yang biasa disebut mande. Di dalam area Siti Inggil ini terdapat beberapa mande. Yang pertama terdapat Mande Malang Semirang. Mande Malang Semirang merupakan tempat duduk sultan dan keluarga. Yang kedua terdapat Mande Tindanu yang merupakan tempat penasehat. Yang ketiga terdapat Mande Pandawa V yang merupakan tempat duduk pengawal sultan. Yang keempat terdapat Mande Pengiring yang merupakan tempat duduk sultan dan juga hakim jaksa. Yang terakhir terdapat Mande Karesmen yang merupakan tempat pementasan gamelan yang diadakan setiap Idul Fitri dan Idul Adha. Keluar dari area Siti Inggil ini terdapat bangunan yang bernama Pendopo Penggada. Bergeser ke arah barat, terdapat taman atau lapangan Giyanti yang dibangun oleh Pangeran Arya Karbon Kararangen pada abad ke-17 di era Gusti Sultan Sepuh. Setelah melewati Lawang Regol, terdapat Langgar Agung yang merupakan tempat sholat sultan beserta keluarganya. Kita akan memasuki area utama Keraton Kasepuhan. Di sisi depan terdapat Taman Dewan Daru. Taman ini dikenal dengan nama Taman Bundaran Dewan Daru karena bentuknya yang melingkar. Bergeser dari Taman Dewan Daru, terdapat Lunjuk yang berfungsi melayani tamu dalam mencatat dan melapor urusan menghadap raja. Berseberangan dengan Lunjuk, terdapat Pendopo. Pendopo ini bernama Pendopo Sri Mangganti. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat menunggu keputusan raja. Dan bangunan yang paling menonjol dari area ini adalah bangunan induk keraton yang didominasi warna putih.
Nah, di dalam kompleks Keraton Pakungwati terdapat bangsal pagelaran yang berfungsi sebagai tempat pertunjukan kesenian seperti tari topeng dan gamelan. Di ujung kompleks Keraton Pakungwati terdapat duplikat pedati gede yang berfungsi sebagai kendaraan kerajaan yang digunakan untuk menjemput istri dari Sunan Gunung Jati, yaitu Putri Ong Tinio. Di komplek Keraton Pakungwati terdapat petilasan keraton Dalam Agung Pakungwati. Area ini merupakan area pertama yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati dan dahulu petilasan ini merupakan sebuah pesantren Pakungwati. Konon di dalam petilasan tersebut terdapat beberapa sumur seperti Sumur Soka, Sumur Tujuh, Sumur Agung yang masih dianggap sakral oleh warga setempat. Selain sumur, terdapat juga petilasan Arum Sari dan tempat kumpulnya para wali songo. Nah, di Keraton Kasepuhan juga terdapat Museum Pusaka yang dimana di dalamnya terdapat benda-benda pusaka dan benda-benda peninggalan yang masih terjaga dengan baik. Dari sejarah Keraton Cirebon yang dibangun pada tahun 1430 Masehi, dulu nama keratonnya Pakungwati. Ya, Keraton Pakungwati itu yang mendirikannya adalah putra mahkota dari kerajaan Pajajaran yang bernama Pangeran Cakrabuana. Yang mana keratonnya diberi nama Keraton Pakungwati. Nah, setelah keraton berdiri, Keraton Pakungwati itu diserahkan dari Pangeran Cakrabuana kepada keponakannya untuk memimpin kerajaan Cirebon, yaitu kepada Syarif Hidayatullah. Jadi raja pertama di Keraton Cirebon namanya Syarif Hidayatullah. Beliau juga seorang raja, seorang kepala negara. Juga Syarif Hidayatullah seorang ulama besar, salah satu dari 9 wali, yang mana gelar walinya yaitu Sunan Gunung Jati. Jadi Gunung Jati adalah ikon dari Cirebon, yang sampai nama kampus kalian juga Gunung Jati, itu adalah dari silsilah kerajaan Cirebon. Yang dulu Keraton Cirebon hanya satu, dan dulu namanya Keraton Pakungwati. Kenapa sekarang jadi nama Keraton Kasepuhan? Itu Keraton Pakungwati dipimpin oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, kemudian diturunkan turun-temurun. Tetapi setelah dari kepemimpinan raja yang kelima bernama Panembahan Girilaya, terjadi sejarah datangnya penjajah Belanda. Raja 5 Panembahan Girilaya itu meninggal. Belanda itu menghasut, mengadu domba anak-anak raja, kakak dan adik. Nah, itu Belanda ada politik adu domba namanya Divide et Impera ya. Itu kakak dan adik putra raja itu terhasut Belanda sehingga pecah di Cirebon, ada 2 keraton, 2 sultannya. Yang mana kakaknya bertempat tinggal di sini, maka dari nama Keraton Pakungwati disebutnya Keraton Kasepuhan. Itu asal kata dari sepuh. Sepuh itu artinya yang tua. Kemudian dari sini ke utara ada keraton lagi namanya Keraton Kanoman. Kanoman itu dari kata nom, nom itu muda, itu adiknya. Itu sejarah singkat tentang berdirinya Keraton Cirebon yang dari nama Keraton Pakungwati dan sekarang menjadi nama Keraton Kasepuhan Cirebon yang masih berdiri, yang keluarga keturunannya pun masih ada, dan sekarang ini Cirebon dibilang keraton tertua di Indonesia, kurang lebih 6 abad yang lalu. Itu sejarah